mereka melontarkannya kepada teman mereka sendiri, dan tidak sering juga mereka memukul teman mereka sebagai bentuk candaan. Saya waktu itu tidak tahu itu disebut perundungan, sampai ketika penjelasan tentang perundungan tersebar luas di sosial media dengan banyak orang yang speak up, mulai dari korban bahkan selebritas yang menjelaskan apa itu bullying, dampaknya, serta solusinya. Adil kata Lino, baju Ramin, Kak Sarunga, Basengat, Kak Jubata. Harus. Perkenalkan, nama saya Valeria Epifani, dan di kesempatan ini saya akan menyampaikan penyuluhan yang berkaitan tentang masalah zaman sekarang, yaitu bullying atau yang kita sebut perundungan. Tahukah kamu, menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sekitar 3.800 kasus sepanjang tahun 2023, dengan 46% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah, yang dimana kasus perundungan sering ditemukan pada jenjang SMP, diikuti oleh jenjang SD dan SMA. Mengapa? Karena di jenjang SMP pasti anak-anak baru menginjak fase remaja, yang dimana ada satu fase lagi, yaitu fase pubertas. Kita bisa melihat bahwa pemikiran dan cara mereka bertindak belum 100% matang. Apalagi di sekolah banyak sekali hasutan yang bersifat negatif dari orang lain, bahkan dari teman kita sendiri. Sebelum saya memperdalam materi, saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu bullying. Bullying merupakan tindakan intimidasi, ancaman, bahkan penindasan oleh seorang individu, bahkan kelompok yang lebih puas terhadap mereka yang dianggap lebih lemah. Tahukah kamu berapa banyak jenis macam bullying? Ada berbagai macam. Di Indonesia tercatat bahwa sekitar 55,5% perundungan fisik sering umum ditemukan. Perundungan fisik bisa berupa memukul, mendorong, menampar, bahkan mencubit. Diikuti oleh 29,3% adalah perundungan verbal. Perundungan verbal bisa berupa mengejek, melontarkan kata-kata yang menyakitkan untuk korban. Dan yang terakhir, 15,2% adalah perundungan psikologis. Perundungan psikologis ini hampir sama dengan perundungan verbal. Akan tetapi, perundungan psikologis tindakannya lebih jauh, yang bisa membuat mental seseorang jatuh dan down. Bisa-bisa mereka menutup dunia luar itu sendiri. Ada lagi nih, kasus perundungan baru, yaitu kasus perundungan siber atau yang sering kita sebut cyberbullying. Cyberbullying merupakan kasus perundungan yang dilakukan di sosial media, baik dengan menyebar hoaks, menyebar foto atau video yang memalukan untuk pencemaran nama baik korban. Dan menurut Goodstat, kasus perundungan siber meningkat lebih dari 100% pada triwulan pertama 2024. Karena di tahun tersebut banyak pengguna telepon genggam yang meningkat, serta banyaknya akses sosial media yang dapat kita telusuri. Dan tercatat juga bahwa anak dari umur 8 sampai 14 tahun sudah memegang HP, yang menurut saya itu masih terlalu dini. Akan tetapi jika untuk kepentingan sekolah masih bisa ditoleransi. Dan karena pemikiran mereka yang belum matang, bisa-bisa mereka ikut-ikutan, yang menjadikan mereka pelaku dari perundungan siber juga. Tetapi apakah pelaku-pelaku dari bullying tersebut tahu dampak apa yang mereka timbulkan terhadap korban di kehidupan sehari-harinya? Kalau dipikir-pikir, pasti enggak. Tetapi dampak bullying ini sangat berat dan tidak bisa diremehkan, baik secara fisik maupun psikologis. Di sekolah, anak-anak mungkin bisa merasa sedih, kecewa, serta depresi. Dan mereka bisa gagal mengkonsentrasi belajar, tingkat kepercayaan diri mereka menurun, dan kasus terburuknya mereka ingin mengakhiri hidup mereka sendiri. Selain itu, di sekolah bagi mereka itu adalah lingkungan yang tidak aman dan nyaman. Akan tetapi, adakah solusi untuk menangani semua kasus bullying ini? Kita bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kita bisa menghargai dan menghormati semua perbedaan di orang lain. Yang kedua, ketika kita melihat orang dibully, baik kamu melihat orang yang dibully atau kamu sendiri yang menjadi korban, segera laporkan ke guru atau ke orang
orang yang terpercaya seperti teman terdekat kamu, orang tua, bahkan ke terapis kamu sendiri. Yang ketiga, di sekolah harus menyediakan program edukasi tentang bullying dan pendampingan psikologis untuk siswa. Seperti contoh di sekolah kami, sejak tahun 2023, sekolah kami sudah menyediakan program edukasi bullying, yang dimana siswa-siswi waktu itu diminta untuk membuat poster serta video yang berkaitan tentang bullying, dampak, dan solusinya. Untuk poster, kami sudah pajang di sepanjang lorong sekolah dan di papan informasi kami. Dan untuk video, siswa-siswi diminta untuk menyebarluaskan dengan mengupload video-video tersebut di akun sosial masing-masing serta di akun sekolah kami. Karena tingkat kepedulian kami yang besar, di kepengurusan OSIS kami menambah satu bidang lagi, yaitu bidang 8, yang dimana bidang 8 ini menangani kasus bullying. Dan beberapa waktu lalu, bidang 8 menyediakan kotak pengaduan. Kotak pengaduan tersebut berisi kertas-kertas, yang dimana kertas-kertas tersebut akan diisi oleh siswa-siswi yang pernah mengalami perundungan. Dan ketika para pengurus OSIS melihat kertas-kertas serta namanya, mereka akan mengkonsultasikannya dengan wali kelas korban, guru BK, dan pendamping OSIS mereka masing-masing. Tidak lama ini juga, pada tanggal 10 Oktober 2025, kami satu sekolah diminta untuk ke bioskop menonton sebuah film yang berjudul Cyberbullying. Menurut saya, film itu cukup menyentuh hati dan itu adalah edukasi tambahan yang bagus untuk siswa-siswi, karena itu termasuk banget dengan perkembangan zaman teknologi sekarang. Selanjutnya, kita harus mengelola emosi dan komunikasi kita dengan baik agar kita tidak menjadi pelaku bullying selanjutnya. Bagaimana? Kita bisa mengikuti program edukasi sekolah, kita bisa mengkonsultasikannya dengan guru BK atau dengan terapis kita sendiri. Dan yang terakhir, kita bisa membuat persahabatan yang harmonis dan bisa mendukung satu sama lain. Sebelumnya, karena saya sudah menjelaskan jenis-jenis bullying, macam-macamnya, solusi serta dampaknya, apakah para hadirin sekalian sudah mengerti? Ya. Kalau begitu, sebagai tingkat kepedulian kita, mohon untuk hadirin sekalian berdiri agar kita bisa menyebutkan yel-yel yang tadi sebagai untuk korban-korban yang ada di dunia yang kena kasus perundungan. Mohon untuk bantuannya berdiri sebentar saja. Kita akan menyebut yel-yel itu satu kali saja, yaitu ketika saya bilang stop bullying, kalian tinggal bilang no bullying, tingkatkan prestasi. Paham? Paham. Kita coba ya. Stop bullying. No bullying, tingkatkan prestasi. Terima kasih, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Ingat ya, sekolah adalah rumah kedua kita. Dan stop bullying bukan hanya tugas guru ataupun teman korban, melainkan tugas kita semua. Dan dengan itu kita bisa membangun sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar serta berkembang. Sebelum saya mengakhiri penyuluhan saya, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Cakep. Bullying itu bukan keberanian, justru tanda hati tak punya kasih sayang. Cakep. Di halaman sekolah, bunga bermekaran, anak-anak bermain gembira. Mari kita saling menghargai teman, agar sekolah menjadi tempat yang bahagia. Sekian dari penyuluhan saya. Terima kasih atas perhatian hadirin. Adil Katalino, Bajuramin, Kak Saruga, Basenat Kak Jubata. Harus.